Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma tablana hikmata wansur alaina rahmata min ghadai rahmatik ya arhamar-rahimin. Amin ya rabbal alamin. Sayyidina Nazim Sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak bisa dulu ya. Faza, Ajira, Fikri, Jayati, Masin, Hafiz, Kevin, Dewa. Kali ini kita masih bahas tentang sedekah. Dan yang kemarin hafalan ya, hafalan hadis riwayat Bukhari. Ya bapak lanjut. Sebelum itu kan sudah paham tentang sedekah kan? Sedekah infak itu memberi bantuan dengan orang-orang yang dan nanti bapak akan memutar video tentang efek dari kalian bersedekah ya, atau berinfak. Kurang lebih videonya ada 8 menit dan satu lagi ada 4 menit 2 menit ya. Ya sebelum kita masuk ke video, bapak akan menjelaskan yang pertama itu tentang bentuk tolong menolong ya. Bentuk tolong menolong yang termasuk infak dan sedekah itu kan termasuk dalam menolong juga infak dan sedekah ya. Silakan kalian buka halaman 45. Di situ bapak akan menjelaskan. Contoh infak dan bersedekah itu yang marak atau yang sangat kita kenal itu adalah memberikan sebagian harta ya. Uang misalnya, kalau sekarang itu Jumat berkah memberikan makanan. Itu manfaatnya yang pertama itu ada membantu kesusahan sesama muslim. Dalilnya itu ada dalam Quran surat Muhammad ya, ayat 7 yang artinya wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah atau menolong agama Allah ya, niscaya dia akan menolong dan meneluskan kedudukan. Dari banyak kisah ya. Contoh asbab nuzulnya surat Al-Lail yang inti ceritanya adalah ada seorang dermawan yang membeli satu pohon kurma seharga 40 pohon kurma, yang dimana dia jatuhnya bersedekah untuk orang-orang yang membutuhkan.
Karena pohon kurma yang dia beli itu dikasih kepada orang yang fakir atau tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan. Ya. Dalam ayat Quran surah Muhammad ayat 7 ini dijelaskan, jika kamu menolong Allah atau menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan menentukan kedudukan. Asbabun nuzul surah Al-Lail tadi, Allah menjanjikan siapa yang membantu atau memberikan hartanya untuk menolong agama Allah atau menolong seorang fakir miskin. Dalam kisah tersebut Allah akan mengganti atau mengganjarnya dengan sebuah pohon kurma di surga. Ya. Dalam sebuah hadis dikatakan satu pohon kurma di surga, untuk mengelilinginya, kalian mengelilingi satu kali pohon itu butuh waktu 7.000 tahun, saking besar. Belum lagi kelopak atau mayangnya. Ya. Terus manfaat sedekah itu adalah memudahkan kesulitan orang lain. Ya. Tentu saja di situ kalian memudahkan, misalnya kalian bersedekah tentang makanan, maka kalian memudahkan orang-orang yang belum makan atau tidak. Oke, terus menutupi aib orang lain. Ya. Tadi dari bersedekah atau berinfak bisa menutupi aib orang lain dan mencegah orang lain berbuat dosa. Pak, kalau menutupi aib orang lain gimana? Contohnya, Faza memiliki harta yang banyak, tapi mengetahui Kevin ini terlilit utangnya 10 juta. Itu aib atau bukan? Utang Kevin 10 juta. Mungkin Kevin berutang untuk menghidupi keluarganya atau mungkin yang lain. Kevin buntu, Kevin tidak tahu lagi macam mana minjam ke bank, tidak ada, minjam ke keluarga tidak ada. Tapi ada Faza yang sukses nih. Nah, Kevin lah kawan pondok aku ini kemarin sukses katanya. Cobalah minjam. Si Faza nih dipinjamkan belum dikasih 11 juta. Sejutanya bilang ke kau untuk buka usaha Faza. Nah di situ Faza telah menutup aib dari Kevin. Karena kalau misalnya situasinya Kevin tidak bisa membayar utang 10 juta yang tadi, dia bakal dianggap remeh, dianggap sebagai orang gagal oleh keluarga atau teman sekitarnya. Dan di situ tentu saja banyak ladang-ladang dosa dari orang yang meremehkan dan yang lainnya. Itu maksud dari menutup aib orang lain. Banyak lagi itu. Terus memberikan bantuan materi. Materi itu adalah sesuatu hal yang berbentuk, ya, bisa uang, bisa barang, bisa Al-Quran, ya, kepada yang membutuhkan. Contoh tadi si pengemis tadi membutuhkan makanan, disediakanlah materi berupa. Atau sebuah masjid yang lagi dibangun membutuhkan 12 sak semen, ada yang bersedekah 12 sak semen, itu materi. Ya. Selanjutnya, Bapak punya video, silakan kalian tonton mengenai video tentang saudara. Kelihatan ini?
Tentang sedekah. Video pertama tentang sama-sama tentang tukang ojek. Yang pertama itu mengenai dia yang ingin bayar kontrakan. Yang kedua kecelakaan di jalan. Ada yang bisa menjelaskan singkat video awal, video kedua? Gak apa-apa, jelasin aja. Yakin? Coba. Yang pertama, video pertama. Gak apa-apa. Atau misalnya Pak, yang video pertama itu misalkan kalau sedekah itu gini. Video kedua gini. Siapa yang bisa apa ya? Yang pertama sedekah pada anak kecil. Oke. Yang kedua itu yang lain apa? Belum semua. Yang kedua belum. seorang guru membantu bersedekah pada pemulung. Ada lagi? Yang lain? Baptis, Muklasin, Fikri. Oke, video pertama tentang tukang ojek yang suki orderan dan uangnya dikit ya. Hanya cukup membeli satu nasi kotak ya untuk dirinya sendiri. Tapi karena dia hatinya tergetuk ketika melihat anak kecil yang belum makan, dia kasihlah nasi kotak ini tadi yang dia beli untuk makan siang dia untuk anak tadi ya. Terus karena sedekahnya itu dengan niat yang benar, gak ada niat yang lain-lain, maka dia dapat ganjaran dengan 2 kotak nasi dan uang yang lebih dari pelanggannya. 3 kotak nasi malah lebih ya, 2 kali lipat malah 3 kali lipat. Nah di situ kita bisa ngambil hikmahnya. Kalau kalian sedekah, Allah akan menggantinya dengan berlipat-lipat ganda. Ya. Tapi jangan kalian patokan misalnya, tuh sedekah duit 1.000 pelak, gantinya nanti duit juga. Atau kalian misalnya sedekah tanah, nanti gantinya tanah juga. Enggak. Bisa saja gantinya yang Allah ganti dari sedekah kalian yang pertama adalah badan kalian sehat. Ya. Yang kedua mungkin Allah ganti dengan waktu kalian yang tidak sepadat yang lain. Kan yang lain ada kerja sampai jam 12, jam 1-nya kerja lagi sampai jam 7. Kalian enggak itu, kalian santai. Tapi rezeki tetap lancar. Itu mungkin dari atas sedekah kalian juga. Ya. Jadi kilas balik atau misalnya, kalau gitu kalau nggak ada lagi yang ingin ditanyakan dan kalian juga udah paham tentang sedekah, kalau gitu kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Kedua kelasnya, silakan siapa? Saya yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.